Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya, Pak Giri. Teman-teman di rumah, belajar fisika itu adalah ketika anak-anak remaja atau SMA biasanya sudah menjadi momok yang paling menakutkan, menyeramkan. Tetapi untuk kali ini saya di tengah pandemi memasuki PTM 100% setelah mengalami 3 tahun atau 2 tahun pandemi kemarin. Saya mulai mengajak teman-teman yang ada di sini memulai untuk belajar kembali PTM, merasakan PTM setelah lama online. Nah, lalu pengalaman yang menarik bagi saya adalah bagaimana ketika fisika itu dikatakan suatu momok yang menakutkan. Sebenarnya bukan menakutkan kalau bagi saya sendiri. Nah, saya hanya mau berbagi saja bahwa hal yang pertama saya ingin sampaikan untuk mengajak atau menarik teman-teman menyukai sebuah pengetahuan adalah ke laboratorium. Laboratorium seperti ini sebenarnya menarik, membuat anak-anak tertarik, sehingga tanda petik sesuatu yang menakutkan tadi akan hilang dengan sendirinya. Pertama kali saya ketika masuk ke sekolah awal pelajaran, pasti yang pertama saya lakukan adalah masuk ke laboratorium. Karena apa ini? Karena memang disinilah yang menarik. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan apa saja yang mereka akan coba di sini. Nah, Bapak Ibu guru yang lain juga sama seperti itu. Jadi sesuatu hal yang menarik kemungkinan adalah praktek duluan. Maka untuk membangun kepercayaan diri anak-anak terutama yang tadinya baru online lalu masuk ke dunia PTM, maka akan merasa percaya diri kembali untuk mengikuti atau ingin lebih tahu bagaimana belajar kedepannya atau fisika itu sendiri. Bagaimana aku ingin belajar fisika? Seperti itu. Jadi untuk hari ini tadi saya mengajak teman-teman kelas 8E, 8D, lalu 9F masuk ke ruangan laboratorium ini. Pertama kali ketika saya mengajar, jadi saya masuk tanggal 11 kemarin, lalu yang pertama ya memang anak-anak saya ajak ke laboratorium ini. Seperti itu. Kemudian pengenalan alat-alat yang menarik. Yang menarik kita tampilkan di sini. Yang tidak menarik, apakah ada yang tidak menarik? Hanya belum tertarik saya kira. Kalau tidak menarik nggak ada, semua akan tertarik. Hanya mereka sambil belajar, lalu pelan-pelan kita akan membawa mereka terlarut dalam pengetahuan. Seperti itu teman-teman di rumah. Nah, setelah ini saya akan menampilkan ada satu kelas yang memang saya shoot, kemudian saya ambil videonya, mengajak teman-teman di sini masuk ke laboratorium. Seperti apa situasinya? Silakan ikuti video saya selanjutnya nanti. Kemudian buat praktek juga, kalau biologi nanti bisa di sini, ya seperti itu. Nah, karena kalian awal masuk selama pandemi sudah 2 tahun kemarin kan kalian nggak bisa praktek di sini ya kan. Ke lab ya baru kali ini, kecuali yang pernah datang ke lab ini ya berdua tadi semuanya ya. Nah, ya itu terus yang lain kemarin jam kosong kalau nggak salah. Iya jam kosong Pak, nggak sini Pak. Sini terus saya pas ada dia bisa belajar di sini mainan. Nah, labsnya itu banyak di sana. Kalau kita lihat di sana itu ada rak itu yang atas buat karya yang sudah jadi. Jadi atas itu karya kakak-kakak kelasmu. Hanya di sana lemnya sudah mulai lepas karena dia tidak tahan lama di lem itu ya. Lemnya lem plastik, lem tembak. Di sana ada katrol-katrolan, ada eskalator-eskalatoran ya kayak gitu, mainan-mainan kayak gitu. Mereka sendiri kemudian ada bel di sana nih. Jadi kakak-kakak kelas. Kalau yang bawah itu alat yang kita gunakan ya. Nah, perlu diperkenalkan dulu alat di sini. Alat
relatif. Nanti kita lihat yang satu persatu. Waktu kelas 7 kalian pernah diajarkan yang namanya jangka sorong. Nah, siapa yang belum pernah lihat jangka sorong? Yang belum pernah lihat? Kecuali di YouTube ada sih. Nih. Oh, udah pernah lihat. Jangka sorong itu kayak gini. Ini kayak kunci Inggris. Ini ada penguncinya di sini. Bisa digeser-geser. Nah, gini. Makanya bisa digunakan untuk ukur gitu kan, ukur kedalaman, ukur silinder atau apalah ini ukur silinder dalam dan sebagainya, ya. Banyak fungsinya ini. Kemudian ukurannya di sini, skalanya, ya skalanya di sini. Kalau kalian mengikuti YouTube-nya Pak Giri pasti kalian tahu nih. Ya. Kemudian ini namanya mikrometer. Nah, ini mikrometer. Nanti kalian bisa mencoba alat ini. Jangan lupa yang diputar hanya bagian yang belakang ya. Kalau kencengin, jangan yang di sini. Kalau dikencengin ini dia akan mekar gini, nggak bisa balik kalau tidak gini lebar. Jadi yang diputerin gini. Ini yang paling belakang. Nanti kalau sudah mentok dia akan bunyi kok ini. Ini artinya sudah mentok banget. Diputer-puter nggak mau jalan. Baru kita lihat skalanya. Begitu. Di rumah nggak punya kan? Ada nggak yang punya? Nggak punya pasti. Nanti kalau nggak punya belilah di online. Ini ada yang tahu namanya ini? Kaca pembesar. Oh, kaca pembesar. Buat apa sih kaca pembesar? Ya, buat melihat supaya benda yang kita lihat ukurannya lebih besar. Kalau bendanya tetap, tapi ukurannya ketika sudah masuk itu lebih besar, bukan bendanya mekar. Ada pembesar itu kan yang bisa Bisa, bisa bahan bakar. Nah ini selanjutnya ini namanya permen. namanya apa ya? Namanya Permen. garpu tala. Namanya garpu tala. Garpu tala, garpu itu kalau buat makan ya pasangannya sendok. Kalau ini enggak sih. Ini gunanya untuk mendengarkan resonansi bunyi namanya. Jadi kalau ini saya pukul nih, dia bunyi. Di situ. Ya karena Ya enggak? gelombang suaranya bukan yang itu gitu. Nah, namanya beresonansi. Resonansinya sama, frekuensinya sama. Maka dia bisa bunyi. Dengerin lagi ya. Oh iya. Tapi kalau ini saya taruh ini, logam ini saya taruh di sini, Frekuensinya jadi beda. jadi frekuensinya beda, dia nggak bunyi. Oh iya. Ya kan? Nggak bunyi, karena frekuensinya berbeda. Nanti silakan dicoba. Ini bisa digunakan sulap itu. Sulap itu biasanya menggunakan ini. Jadi ketika menyalakan benda atau apa-apa, ini disambungkan dengan sangkar. Yang dipukul sini, yang nyala sana. Nyala. Seperti itu. Ya. Itu nanti teknologi bisa kita gunakan dan kita bisa membuat seperti itu. Nah, selanjutnya ini semua sudah tahu ini namanya apa? Karena di SD sudah pernah ada ini. Iya. Oh, belum pernah lihat. Oh, di SD belum pernah lihat ya udah di sini. Timbangan. Timbangan ini dia namanya halo, perhatikan dulu. Timbangan ini namanya neraca. Biasanya orang menyebutnya neraca. Neraca 4 lengan kalau di sini. Karena lengannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau yang 3 berarti yang namanya neraca 3 lengan. Ya, gampang melihatnya atau namanya gampang. Timbangan 3 lengan atau timbangan 1 lengan dan sebagainya. Ya. Nah, ini contoh bebannya. Ini contoh beban saja. Kalian mau menggunakan beban apa saja sih boleh. Yang penting ini kuat. Ya, tidak meleot. Kalau mobil ditimbang di sini ya nggak mungkin lah, kepelindes namanya kan, berbeda lagi. Ini contoh magnet. Magnet saya itu punya banyak nih magnet. Jenisnya macam-macam magnet. Yang ada Ini. yang Iya kan? Pak Giri bisa koleksi kayak gini nih.
Belinya di abang-abang yang lewat itu loh. Ya, jadi gampang kan kalau kalian ada abang-abang lewat yang ada jual sisir, kemudian cepet-cepet gitu. Karena biasanya ada. Nah, saya beli seperti ini. Kemudian ada yang magnet lope-lope di bentuknya, ada juga macam-macam, ada yang bulat. Nah, magnet itu kalau di teori kan cuma ada magnet batang, magnet kayak gitu kan. Tapi di sini saya punya kok magnet nggak itu buktinya, ya, kan? Itu benar apa salah? Nggak tahu. Kita lihat ya, yang buktinya ada. Nah, lalu selanjutnya, nah nih, ini kalian boleh semua menggunakan alat ini, tetapi harus seizin Pak Gebi karena Pak Gebi ini pemilik labnya. Pemilik labnya itu maksudnya yang bertanggung jawab di sini. Jadi kalau kalian mau istirahat di sini, mau main di sini, boleh, tetapi seizin Pak Gebi. Oke ya. Jadi daripada nanti main-main di luar, boleh mainnya di sini. Izin dulu tadi ya. Supaya apa? Supaya aman karena di sini alatnya ada alat listrik. Ya, alat listrik itu yang seperti ini. Nih, maaf ya. Ini dihubungkan dengan listrik. Jadi kalau mau main listrik memang harus ditunggui. Ya, jadi memang kami harus nunggui kecuali memang yang istimewa orangnya. Orangnya maksudnya istimewa yang sudah tahu listrik nggak apa-apa bisa tinggal. Tapi kalau yang belum tahu listrik harus kami tunggu. Pak, itu aki ya Pak? Ini bukan, ini namanya power supply. Ini power supply atau satu daya, atau bisa dikatakan adaptor lah kalau orang bilang. Adaptor. Nah, ini berfungsi kalau dia dicolokkan ke listrik dulu. Kalau enggak. Kalau aki kan enggak dicolokin dia bisa berfungsi kan. Kalau ini enggak. Nah, fungsinya ini kita bisa ngatur tegangan yang kita mau, tegangan listrik namanya. Kalau baterai satu, ini saya punya baterai kayak gini, ya. Nah, kalau baterai ini itu tegangannya 1,5 volt. 1,5 volt itu kecil, saya pegang positif sama negatif nggak kesetrum. Kesetrum sih tapi nggak terasa saya. Kalau yang sensitif itu pakai lidah. Jadi punya kabel 1, 2 gitu ya, tempelin ke lidah, lidahnya terasa gitu. Ya, jadi itu sensitif banget. Tapi kalau tangan sini nggak terasa saya. Mas, buktinya masih hidup, kesetrum loh saya hidup. Hebat. Saya pakai 2 baterai aja nggak kesetrum. Ini berarti 3 volt kalau saya jajari. Nih. Oh, masih bisa ngomong kan saya? Kalau kesetrum tegangannya tinggi ya nanti bisa ketawa-ketawa, tapi nggak di sini saya tahu. Beda dunia nanti ya kan. Nah, baik. Cara menyalakannya tinggal di sini ada saklarnya. Ayo nyala. Nah, terus cara menggunakannya bagaimana? Ini saya ambil lampu yang agak terang saja. Nah, ini ada lampunya. Ini saya colokkan di sini. Kabel merah putih itu boleh bebas naruhnya, boleh bebas. Tetapi hanya untuk menunjukkan tanda saja bahwa oh ini positif, saya taruhnya di sini. Nanti kalau kita merangkai-rangkai harus tahu positif dan negatif. Maka kabel itu biasanya kalau merah itu taruhnya di positif, yang hitam negatif. Nah, lalu saya nyalakan. Kalau kepengen gede nyalanya diputar gini. Gini. Di rumah nggak ada kan? Wah, saya bukan apa? Iya kan? Itu nanti untuk sahaya, untuk lensa bayangan ya. Jadi kalian nanti bisa muter-muter di sini, bukan muter-muternya di lapangan. Oke ya, cukup jelas ya. Nah, ini gantinya baterai sebenarnya. Gantinya baterai, tegangannya di sini maksimal 12 volt. 12 volt itu kalau kita kesetrum ya kerasa tapi enggak banget. Ya, tapi kalau
digunakan ini aman, Pak. Maka kalian nanti menggunakan alat listrik setelah dari adaptor ini atau setelah dari power supply. Setelah itu maksudnya dihubungkan dulu dari sini pengeluarannya. Jangan pegang yang ke sini ya, atau jangan langsung dicolokin ke PLN. Kalau colokin ke PLN langsung lampunya putus, tegangannya terlalu tinggi. Berapa tegangannya listrik PLN itu? 6.000. Wah, 6.000. 6.000 masih kembali. Berapa? Yang tahu siapa yang tahu? 10.000. 10.000 yang sutetnya, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kalau yang di rumah berapa tegangan? Ini dicolokkan itu berapa tegangannya? 220 volt. Ya, 220 volt itu kesetrum kita sudah tadi dia lain tadi ya. Oke, cukup jelas ya. Maka nanti yang kita pergunakan yang outputnya namanya, inputnya jangan, tapi outputnya setelah dari satu daya. Aman kita menggunakan itu. Jadi kalau kesetrum nggak mati, nggak mati. Nah, lalu ini namanya papan rangkaian ini. Papan rangkaian ini di sini kalian bisa merangkai-rangkai rangkaian seri paralel gitu ya. Ini tinggal saya cabut ini, matikan dulu biar aman kalau takut. Bapak takut nggak Pak kalau nggak dimatiin? Apa? Kalau bapak takut nggak kalau nggak dimatiin? Oh enggak takut, saya Pak pemberani Pak dirinya. Yang penting sudah tahu. Kalau saya tahu karakternya listrik ini kan, jangan pegang positif sama negatif. Pegangnya kalau positif tok nggak apa-apa. Kalau negatif tok nggak apa-apa. Tapi kalau kedua-duanya itu yang setrum, ya kan? Termasuk yang dicolokkan ini sama. Kita kesetrum itu karena pegang positif sama negatif. Atau kita nggak pakai alas kaki. Ya, jadi ketika pegang listrik nggak pakai alas kaki, arusnya ngalir lewat kita, itu kesetrum kita. Namanya kesetrum atau terlewati arus. Ya seperti ini. Oke ya. Seperti ini. Kemudian kalau kepengen ngerangkai, kita pindah nih colokannya di sini misalnya. Ya, colokannya pindah di sini. Ini nanti kalian bisa ngerangkai sendiri kok nih. Nah, sini. Pengen nyalain lampu yang sebelah misalnya, ya udah saya pasang di sini aja, tapi kurang redup. Ya nanti dicoba sendiri lah. Nah, kalian saya yakin semua bisa kok merangkai-rangkai kayak gini, gampang kok. Oke? Ya. Mungkin mati lampunya. Ini buat nyambung nih kayak gini. Oh yang satu mati. Mungkin. Nah yang satu mati. Ini harus diganti. Nah ini ya kan. Nanti bisa kalian mencoba seperti ini dan aman, nggak usah khawatir kesetrum apa. Pak kesetrum nanti enggak lah. Ini buktinya saya pegang nih nggak nyetrum. Malah ketawa-ketawa saya. Wah. Itu kan? Yes. Cukup jelas cara penggunaannya? Jelas ya. Baik. Lalu yang itu untuk melihat magnet. Medan magnet. Nah, bagaimana teman-teman pengalaman saya ketika masuk di kelas seperti tadi? Kalau kita lihat sebenarnya agak ribut banget, ribut. Tetapi itulah karena mereka lama tidak berjumpa, tidak ketemu, maka dia anak-anak bisa saling tukar pikiran sambil ngobrol dan sebagainya. Itulah yang sebenarnya kita rindukan sebagai seorang guru. Jadi mereka bisa komunikasi, kemudian mereka bisa saling berbagi dan sebagainya di sini, berbagi pengetahuan, terus kemudian berbagi berbagi alat itu nanti tidak ada yang di sini egois, itu nggak ada. Kalau misalnya ada yang pinjam temannya
pasti diperbolehkan. Kemudian ada yang tanya, Pak boleh dibawa pulang nggak? Misalnya ada magnet yang menarik tadi, boleh dibawa pulang nggak? Apa jawaban saya? Ya besok lagi kalau Pak Giri punya yang baru nanti boleh dibawa pulang. Ya seperti itu. Atau nanti kalian bisa beli di tempat ini. Jadi saya tunjukkan tempatnya seperti itu. Begitu teman-teman di rumah. Semoga video saya pengalaman tadi mengajar bisa membuat inspirasi atau ketertarikan yang lain kepada teman-teman semua di rumah atau Bapak Ibu guru bisa mencari perhatian kepada para muridnya untuk kembali semangat mengikuti PTM ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Sukses buat kalian semua di rumah.